Salam sejahtera bagi kita semuanya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Masih tetap dalam semangat Roh Kudus? Pasti, karena Roh Kudus selalu memberikan kekuatan untuk semangat bagi hidup kita. Saudara-saudara, hari ini kita kembali bersekutu, beribadah secara sederhana kepada Tuhan melalui mendengarkan firman-Nya dan merenungkannya untuk kita hari ini. Karena itu saudara-saudara, saya ajak kita untuk mempersiapkan diri dengan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, terpujilah Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami, yang melengkapi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu selalu membekali hidup kami dan menyemangati kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Dan Roh Kudus mula yang membantu kami memahami firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kemarin kita telah merenungkan firman Tuhan yang ada pada kitab Mazmur pasal 24 ya, ayat 1 yang mengatakan bahwa Tuhanlah empunya bumi, Tuhanlah pemiliknya. Kita yang diciptakan, Tuhanlah yang sebagai pemiliknya. Luar biasa sekali. Dari situ kita melihat keberadaan kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menyapa kita lebih luar biasa lagi dan memberitahukan tentang Kristus dan ciptaan. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan dalam kehidupan kita, dunia ini saat ini adalah Tuhan yang menciptakan. Tentu kita akan berpikir, landasan Tuhan melakukan segala sesuatu itu apa? Untuk menciptakan alam semesta dan segala isinya. Warna apakah yang dibuat oleh Tuhan dalam menciptakan alam semesta dan segala isi yang ada pada dunia ini? Ya karena memang kalau kita pikir-pikir, ketika ada sebuah landasan, ketika ada sebuah warna, maka kita akan tahu bagaimana sebenarnya kualitas, bagaimana sebenarnya manfaatnya, bagaimana sebenarnya rasanya. Ya, banyak hal lagi kalau kita melihatnya. Kalau sudah sangat jelas, oh ini seperti ini, makanya seperti ini dia, karena memang dia seperti ini. Makanya cara berbicaranya seperti ini, karena gurunya adalah ini, katanya seperti itu. Cara berpikirnya seperti ini, karena memang kehidupan lingkungannya seperti ini memang. Selalu orang akan melihat sebuah landasan-landasan. Dari mana dia berangkat dan bagaimana nanti warnanya. Saudara-saudara, itu penting. Itu sebabnya kalau Paulus dalam nats ini mau memberitahukan kepada jemaat di Kolose bahwa kalau Tuhan Yesus Kristus itu tidak hanya sebagai ciptaan seperti itu saja sehingga dia sederajat dengan ciptaan lain, tidak. Tetapi
Paulus dalam nats kita ini pada ayat 15 juga dia mau mengatakan bahwa Kristus Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini yang harus kita garis bawahi, bahwa hubungan antara Yesus Kristus dan penciptaan atau ciptaan lain, bahwa Yesus adalah yang utama dan terutama dari semua yang ada dalam kehidupan ini. Karena bahkan dalam nats ini mengatakan adanya alam ini, adanya aktivitas ini, adanya penguasa ini, adanya kerajaan ini, adanya yang tidak kelihatan dan yang kelihatan itu semuanya karena Kristus telah ada. Karena itu kalau tidak ada Kristus Yesus, maka ini tidak ada. Memang kalau kita mengatakan dalam kitab Yohanes, pada mulanya adalah firman. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Tuhan berfirman. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi daging. Jadi kalau kita katakan bahwa Kristus Yesus itu adalah sebagai cikal bakal untuk adanya dunia ini, karena dia adalah firman. Itu yang kita lihat, saudara-saudara. Kalau mau kita katakan saya ada, kamu ada, teman kita ada, alam kita ada, aktivitas sana ada di dunia ini, dan segala penghuni dunia ini ada, karena memang Kristus itu telah ada, dan karena dialah itu ada. Itu sebabnya, saudara-saudara, kalau mau kita katakan warna pada hakikatnya, warna kehidupan di dunia ini adalah warna Kristus Yesus. Yang dimana sebenarnya kalau kita katakan siapakah Kristus Yesus itu? Kristus Yesus adalah pemberi kehidupan, dan bahkan dari dialah yang namanya bagaimana orang menikmati hidup sebenarnya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat bagaimana Yesus memberikan kasih, bagaimana Yesus memberikan kepedulian, bagaimana Yesus dalam kehidupannya, di situ kita lihat bahwa dia adalah memberi kepada hidup ini untuk suatu hal yang berarti. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu sebabnya kalau kita berangkat dari Kristus Yesus, hidup kita diciptakan dari Kristus Yesus. Pada hakikatnya setiap yang diciptakan di dunia ini tidak boleh merusak ciptaan lain. Karena memang Kristus tidak pernah merusak. Karena memang Kristus itu memberikan sesuatu hal yang berharga dalam hidup dan dalam kehidupan. Itu yang harus kita garis bawahi, saudara-saudara. Makanya kita di dunia ini adalah memberikan kehidupan. Jadi tidak ada dasar manusia untuk merusak. Kalau ada orang manusia untuk berbuat dosa, berarti dia sebenarnya tidak menyadari. Yang pertama, dia tidak menyadari bahwa dia adalah berangkat dari Kristus Yesus. Karena itu, kalau kita mau katakan, kalau kita berangkat dari Kristus Yesus, maka tidak akan ada yang namanya kebencian. Maka tidak akan ada yang namanya peperangan. Maka tidak akan ada namanya pemerintah yang lalim. Maka tidak ada yang namanya penguasa yang otoriter, yang mau merusak kehidupan. Yang ada adalah bagaimana kesejahteraan dan berkat Tuhan itu ada dalam kehidupan umat ciptaannya. Karena memang dalam nats ini Paulus mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Dari dia, segala sesuatu oleh dia. Kehidupan, kasih, dan yang lainnya. Kembali lagi kepada Kristus. Juga seperti itu. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang warnanya adalah warna Kristus Yesus. Apalagi kita yang ditebus dari dosa menjadi ciptaan baru di hadapan Tuhan. Ciptaan baru yang berangkat dari Kristus Yesus dan untuk menjadi kemuliaan Kristus Yesus dan Allah Bapa dan Roh Kudus. Sebab itu saudara-saudara, mari kita tetap menjaga diri kita sebagai ciptaan yang terbaik yang dibuat oleh Tuhan melalui Kristus Yesus yang menebus kita dari dosa. Amin.
Segala puji syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan. Engkau memberkati kami sampai saat ini. Bahkan Engkau mengingatkan kami bahwa dunia ini dan segala isinya dan kami umat manusia tercipta oleh Engkau Tuhan dan akan untuk Engkau juga. Bapa di surga, berkati kami agar kami tetap menjaga kehidupan ciptaan yang Engkau ciptakan, supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Kalau kami jatuh ke dalam dosa, kami merusak ciptaan-Mu Tuhan. Kami mau senantiasa kudus di hadapan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memberkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa.